8 Oktober tahun 2022, Sabtu pagi pukul 5, rombongan lingkungan Yohanes sampai di Pertapaan Karmel, Malang. Kami berjumlah 45 orang. Sesudah mandi, kami berdoa rosario bersama di Gua Maria di Pertapaan Karmel. Sesudah doa pagi, kami isi kebutuhan nutrisi tubuh dengan memakan apapun yang telah disediakan. Lalu, kami healing sebentar di Lembah Tumpang. Setelah healing, inilah misi kami yang sebenarnya, yaitu mengikuti rekoleksi yang dipandu oleh Pastor Ebner Hubertus Sito, AMSF, di Biara Sacra Familia Skolastikat AMSF Malang. Dan inilah acara inti kami. Karena seniman, rata-rata mungkin seniman itu ya, apa yang kayak gitu ya, susah diatur hidupnya itu. Enggak, memang menjadi keluarga. Lalu anaknya meninggal, bisa dibayangkan stres, depresi pikirannya itu, ya bagaimana orang yang, wah bagaimana saya mau bagaimana ini, hidup kacau. Ingin membangun hidup berkeluarga, gagal, anak meninggal. Lalu dia mencari hidup, pencarian hidup. Terus saya mau ngapain ini? Padahal di Amsterdam, mungkin beberapa ibu bapak ada yang tahu di Amsterdam, pola hidup bebas, kehidupan bebas. Wah. Nah, di tengah kekacauan pikiran, kekacauan hidup, kalau orang nggak punya iman yang kuat, ya sudah, larinya kemana? Ya itu tadi, pelarian dunia, mencari kesenangan, hiburan duniawi. Karena apa? Ya menghibur, wah lepas, bebas, tidak memikirkan masalah. Padahal masalah tetap ada. Nah, itu bedanya dengan orang beriman. Orang beriman larinya ke Tuhan. Tapi kalau orang tidak beriman larinya ya ke dunia. Nah, ini hati-hati. Kita yang beragama juga jangan-jangan hanya tinggal agama, tetapi coba apakah kita mencari penghiburan itu? Kalau sekarang yang kecil-kecil yang HP ini, ya, tidak perlu kita cari mungkin seperti kehidupan bebas ini diskotik. Oh enggak, kan enggak diskotik enggak ini. Tapi coba, apakah HP menjadi pelarian kesenangan? Nah, ya. Terus jempolnya ini senang sekali. Padahal sekarang bulan Rosario jempolnya itu coba dipakai untuk memajukan butir Rosario daripada menggeser-geser scroll. Nah, penghiburan apa yang kita cari? Kehidupan bebas. Padahal di dalam dirinya ada kerinduan. Ini orang Kristen ya, orang dulu di Eropa rata-rata orang Kristen. Kerinduan, kegelisahan sesungguhnya untuk mencari Tuhan. Tapi, nah, bagaimana?
kerinduan, kegelisahan untuk mencari Tuhan. Tapi dia tidak sanggup. Ini ada apa ya? Akhirnya kan dia kan orang Kristen, dia tahu kitab suci. Akhirnya apa? Dia memang pelukis. Akhirnya dia melukis ini. Ukuran lukisannya 2,5 kali 2 meter. Seperti biasa dia melukis itu terang gelap, ini kontras. Ini lukisan dia tahun terakhir. Kembalinya anak yang hilang. Setelah berkumpul tadi dengan kehidupan pribadi, dengan perjuangannya, dia ingin sebenarnya mencari Tuhan, tetapi yang diwujudkan justru mencari kesenangan. Akhirnya dia melukis ini, kembalinya anak yang hilang. Jadi lukisan-lukisan itu tidak jarang merupakan hasil permenungan, dan kadang-kadang atau seringkali begitu, orang merenung dulu lalu mempersiapkan diri, bahkan ada yang berlaku tapa untuk melukis, atau pematung itu juga kadang-kadang mereka berpuasa supaya bisa menghasilkan patung yang baik, supaya patung itu juga berisi hidup. Nah, beliau ini akhirnya menghasilkan lukisan ini. Nah, inilah yang akan kita lihat. Ini salah satu usaha membaca kitab suci. Daripada kita membaca kitab suci kata-kata semua capek gitu, apalagi sudah ngantuk begini ya. Nah, kita lihat gambar saja. Kitab suci yang dituangkan di dalam gambar. Itu lebih menarik gambar katanya. Lukisan terang dan gelap. Kalau diperhatikan ada 2 kelompok. Yang kiri ini kelompok terang. Ada orang tua memeluk seorang muda. Lalu yang di kelompok gelap ini ada 4 orang. Sebenarnya ada 4. 1, 2, 3. Ini ada orang di sini. 4. Karena kita terlalu ini Kenapa? Tadi kan ngomong Jawa, penamaan, apa-apa penamaan. Orang Eropa kan tidak percaya teman. Visual. Ya. 1, 2, 3, 4. Gelap. 2 pria, 2 wanita. Tapi yang paling menonjol dari ini siapa? Anak sulung. Nah, ini bisa jadi jangan-jangan kita juga yang dicerminkan ini. Ini agak kelihatan, lalu mulai menghilang, lalu ini redup. Kita yang mana? Atau kita terang sekali, tetapi ternyata karakternya seperti anak sulung. Nanti kita lihat. Yang 2 kelompok. Tapi yang jelas ini terang menyinari ini. 2 orang ini menyinari kisah antara orang tua dan anak muda ini. Kata terang, kata kunci terang. Terang itu memancar dari wajah si bapak ini dan kembali kepadanya. Dan cara pelukisannya, dia yang paling terang. Nanti kita lihat bahas satu-satu. Dan juga ada permainan warna. Dilukiskan si bapak ini pakai mantel merah, si anak sulung jelas pakai mantel merah. Sebenarnya kalau anak bungsu kalau tidak lari dari rumah pergi meninggalkan bapak, dia juga pakai mantel merah. Mantel merah dulu di tradisi orang Israel itu mahal, karena membuatnya harus dari kulit kerang, warna merahnya itu dihasilkan. Dan itu jadi kain yang mahal. Kalau sekarang kan tinggal pakai pewarna ya. Zaman dulu kain merah itu hanya orang kaya, terhormat. Sementara anak bungsu ya pakaiannya jelek sekali, compang camping, warna coklat, warna tanah, itu kotoran.
Karena kita ingat kisahnya anak bungsu sudah disimbolkan senajis-najisnya orang. Mengapa? Dia makan makanan babi. Senajis-najisnya orang Yahudi. Sudah disamakan seperti babi, kotor tanah. Tapi dia diterima oleh orang kaya, terhormat, bapaknya, dan dipegang. Padahal ini senajis-najisnya gambaran orang sudah. Ingat, babi di tradisi Israel itu haram sekali, najis. Manusia disamakan dengan babi, sudah najis sekali. Tapi dipegang. Nah, sebelum masuk ke situ, ada nyanyian yang dulu, zaman dulu kita, Bapak Ibu masih kecil, saya belum ada, atau mungkin sudah remaja, atau dari kita tentang kisah ini juga. Tidak usah berdiri, kita nyanyi. Kalau mau dalam hati ya silakan, kalau mau disuarakan ya silakan. Tidak ada yang menilai. Ini bukan lomba nyanyi. Lagi anak bungsu. Apa di pos nyanyi? Nyanyi pos ya. Bagaimana terus saya? Kita lihat wajah Bapak. Memancarkan sinar seperti itu. Dibandingkan dengan yang lain, wajah Bapak ini ditampilkan utuh kanan dan kiri. Kalau yang tadi anak bungsu hanya sebagian, anak sulung hanya sebagian bagian kiri dari 3 tokoh utama. Sementara Bapak itu wajahnya utuh, tidak ada kepalsuan. Kita semua bisa melihat sungguh. Kalau hanya separuh, mungkin separuh, mungkin di sini bisa senyum, di sini cemberut, bisa jadi kalau yang stroke. Tapi tidak ada kepura-puraan, ditunjukkan betul. Wajah yang lelah menanti, sabar. Wajah dengan mata hampir terpejam, menunjukkan emosi yang demikian dalam, kasih. Bapak yang penuh kasih. Nah, ini yang lebih ngeri lagi, si pelukis tadi, si Rembrandt melukiskan tangan si bapak ini. Coba diperhatikan, tidak sama ini. Ini bapak, tidak sama bentuknya. Salah tulis. Tangan yang menerima, memeluk dan mengampuni, dua-duanya. Menerima, memeluk dan mengampuni, kedua-duanya. Tapi coba perhatikan, tangan Bapak yang sebelah kanan ini tangannya halus, tidak kekar, tidak berotot. Bandingkan dengan yang ini. Ya. Di tangan ini berada di jantung pusat hidup anak. Ini punggung, tapi kan jantung pas di tengah ini. Pusat hidup anak, tangan halus, Maha Rahim. Allah Maha Rahim itu kan, rahim siapa yang punya? Ibu. Sifat keibuan. Keibuan itu ada di jantung pusat hidup anak. Sementara kita lihat tangan kiri Bapak, tangan seorang pekerja, penuh dengan lebih kekar. Dan tangan kiri berada di pundaknya si anak bungsu. Ya, sebagai seorang bapak itu yang menguatkan pundak anaknya supaya tetap, kamu bisa, membimbing. Seorang ibu di jantung lebih ke mendorong secara emosional, perasaan hidup. Nah, ini menarik. Dalam satu orang ini digambarkan dua tangan dari laki-laki dan perempuan. Sebab Allah itu bukan laki-laki dan perempuan. Allah adalah yang maha rahim, maha sempurna. Sifat-sifat keibuan ada di Allah, sifat-sifat kebapaan ada di Allah.
Itulah Allah. Dan sungguh hebat ya, dari orang yang stres, si Rembrandt tadi bisa menghasilkan refleksi kitab suci sedemikian indah. Padahal di dalam kitab suci tidak digambarkan tangan kanannya begini. Tuhan Yesus tidak mengatakan begitu. Tangan kirinya begitu. Tapi dia merefleksikan Allah bagi dia memang sungguh sekaligus keibuan, sekaligus kebapaan. Nah sekarang kita ke anak sulung ini. Wajah anak sulung ini tadi cuma separuh, mendapatkan sinar dari, kalau kita ingat tadi di sini, dari bapak. Wajahnya kelihatan separuh, menggunakan mantel merah. Nah ini yang hal baru. Wajahnya ini berkerut cemberut, lalu berpangku tangan. Bandingkan dengan si bapak tadi yang membuka tangan, memeluk. Orang berpangku tangan, menolong tidak mau terbuka. Anak sulung. Nah ini siapa? Kita mau pilih yang mana? Ini mungkin bisa jadi kita juga ya, kita anak sulung ini. Melihat yang bungsu atau sesama bagaimana? Dengan kehormatan, melipat tangan, ini kan tangan yang tidak mau ngapa-ngapain ya. Tertutup, berpangku tangan, wajah juga berkerut. Kalau kita ingat kisahnya kan, dia ngeluh. Loh kenapa saya setiap hari denganmu Bapak? Kok ini anakmu yang bungsu ini tiba-tiba pulang sudah merugikan keluarga, kamu sambut. Berkerut, penuh dengan pikiran-pikiran menilai, tapi lupa untuk membuka tangan membantu aksi. Sibuk dengan mengkritik ya. Itu jarang lingkungan, jarang doa lingkungan. Itu suaminya itu muka cemberut dan kerut karena memikirkan orang lain, tetapi tidak ada berpangku tangan. Ini masih sisi gelap nih. Ini sisi gelap. Ini mungkin air minum itu ya. Coba tolong dimatikan. Lukisannya kan gelap terang. Ada yang di bawah. Nah, tapi kita masih lihat gambarnya dia. Mudah-mudahan. Lalu dia megang tongkat. Megang tongkat. Orang sombong. Kalau orang megang tongkat ya pasti bagaimana mau bekerja. Lalu kalau diperhatikan lagi, tadi dia memakai sepatu lengkap. Sepatunya bagus. Sepatu lengkap. Orang yang kalau bekerja di kebun atau di ladang itu ya, kalau ya, tidak semua pekerjaan, tetapi kalau di sawah misalkan, kalau orang bekerja ya, ada sepatunya diganti atau malah nyeker. Itu orang yang bekerja mau terlibat, betul-betul membuka diri. Anak sulung ini gambaran orang yang betul-betul saya sudah melakukan yang baik, saya sudah aktif di gereja. Ngapain saya orang yang sombong secara rohani, menganggap diri baik, menganggap diri suci. Tetapi apa? Tangan terkatup, pakai sepatu bagus, pakai baju bagus. Ini kan sama kayak waktu kita dimakamkan, waktu kematian, tangan terkatup, sepatu bagus, pakai baju cantik, baju bagus. Tidak berbuat apa. Masa masih hidup sudah kepengen mati? Bagaimana hidup saya? Lalu anak bungsu, kalau kita ingat tadi gambarannya, jelek sekali. Anak bungsu itu tapi berlutut memegang jubah bapaknya. Dia berlutut. Berlutut adalah simbol orang yang sungguh-sungguh bersyukur, meminta maaf,
merendahkan diri serendah-rendahnya. Ya, melatih. Coba kalau ingat Isa ini ada orang Farisi dan orang yang berdoa di bait Allah itu. Ya Tuhan, bukan yang berdua itu. Aku tidak seperti dia. Yang membanding-bandingkan. Aku tidak seperti dia. Tapi yang anak bungsu ini berlutut seperti orang yang dipisah. Lain dia berlutut menyadari kesalahannya. Tidak munafik. Wajahnya juga kelihatan separuh, dia menoleh ke kanan karena masih manusia. Yang ingin ditonjolkan adalah manusia. Manusia itu sesuci apapun, sejelek apapun, tetap separuh. Tidak pernah kelihatan aslinya. Siapa yang tahu aslinya kita masing-masing di sini? Gak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Lalu kepalanya dicukur gundul, lambang perkabungan. Orang berkabung. Aku berkabung. Kepala dicukur gundul. Pakaiannya ada kuning, coklat, jombang camping. Orang yang najis. Nah, ini sayang kalau masih ingat, sendalnya tadi satu terpasang, satu terlepas. Satu lepas. Sendalnya itu terlepas satu. Apa artinya? Ingin dikatakan orang ini sudah kehilangan martabatnya. Kalau orang terhormat tadi seperti anak sulung kan pakai sepatu. Kalau kita pergi kemana itu pakai sepatu, ke gereja pakai sepatu, acara resmi pakai sepatu. Tapi dia terlepas satu sendalnya. Karena ingin menunjukkan orang ini sudah kehilangan martabatnya. Secara khusus martabat manusianya sudah jelek sekali. Nah, yang perlu kita ingat, apa yang ingin kita petik dari pohon ini? Bahwa Allah adalah Bapa yang baik. Saya rasa hanya kita orang pengikut Kristus yang menyapa Allah dengan sebutan Bapa. Itu bukan siapa-siapa yang mengajarkan. Yesus sendiri yang mengajarkan. Kita menyebut Allah dengan sapaan Bapa. Ini tadi lihat sendalnya di gambaran terbuka satu. Sudah nggak ada harga dirinya. Bapa. Apa ya Bapa? Bapa yang bermurah hati, Allah yang murah hati, tapi bukan murahan. Mengapa? Allah itu memang murah hati, tetapi juga mengandaikan adanya pertobatan dari manusia. Jangan diandaikan Allah itu murah hati, pasti diampuni. Karena 10 perintah Allah semua dilanggar. Ini ekstrimnya. Allah kan murah hati, tak langgar 10 perintah Allah, tak langgar. Allah kan murah hati. Nah, itu menganggap Allah murahan itu. Itu Allah murahan, bukan murah hati. Allah murah hati, memang murah hati kalau orang ini bertobat kembali, maka Allah pasti murah hati seperti ini terjadi. Nah, kalau tetap dia anak bungsu pelihara kemana-mana aja, ke Jatimpak, ke mana aja pelihara. Dan kapan mendapatkan Allah, pelukan Allah seperti ini? Tumpang orang ya. Tuhan Yesus sudah menunjukkan kepada kita. Apa maknanya? Kedua anak ini mencari otonomi diri, mencari identitas diri, lepas dari bapaknya masing-masing dengan caranya masing-masing. Anak sulung itu pergi lepas dari rumah, tetapi
menggembalakan ternak bapaknya, tetap mencari nafkah sendiri tapi tetap dekat dengan bapaknya. Sementara anak bungsu memilih untuk mendapatkan warisan lalu memfoya-foyakan. Tetapi apa hasilnya? Walaupun anak sulung ini tetap dekat dengan bapaknya, tidak ada perkembangan dalam dirinya. Ini bahaya juga untuk kami para imam, mungkin para suster, dekat dengan Bapa, dekat dengan Tuhan, ya. Tapi justru tidak ada perubahan dalam dirinya. Justru malah jangan-jangan, tidak jarang juga ya, kalau kita lihat para pastor, suster, kok malah jadi sulit didekati. Tidak jarang juga, ini juga untuk kami refleksi untuk kita semua. Dekat dengan Bapa tidak mengubah apa-apa, justru berbeda sekali ya. Harusnya kalau dekat dengan Bapa, dia juga bergerak seperti Bapa. Jadi hanya pakaian saja yang sama, status sama. Wah rohani, wah suster, sama seperti Bapak. Tapi apa? Gerakan tidak sama seperti Bapak. Padahal semua sama ya. Caranya masing-masing orang menyalahgunakan kebebasan yang diberikan Allah, dan itu merasa diri sempurna adalah akar dari dosa. Orang tidak mau bertobat, orang tidak mau diberi masukan, diingatkan. Nah, seperti anak ini, anak bungsu datang pulang ke rumah Bapak pertobatan, masuk dalam pelukan Bapak. Nah itu baru kerjasamanya muncul, rahmat muncul. Karena Bapak ini bukan hanya Bapak bagi kedua anak ini, tetapi Bapak bagi setiap orang, menerima, mengampuni, mengasihi. Lalu kita juga seperti anak-anak ini, kedua anak ini, mencari diri kita. Apa yang kita cari? Apa yang kita cari, Ibu Bapak? Tentu kebahagiaan. Siapa mau hidup sengsara? Siapa mau hidup nelongso? Semua ingin bahagia, tapi dalam tanda petik. Bahagia yang seperti apa? Saya mencari kebahagiaan, makanya saya ikut ziarah ini. Saya mau bahagia sebentar, sejenak, refreshing, apa istilah? Healing itu kan aslinya ya pertobatan itu, healing. Tapi di luar kita, dan itu harus kita cari susah payah. Wah, naik bis tadi malam 8:30, buka jam, capek terus jalan lagi. Wah, tapi seru, tapi kesel, tapi tapi susah payah. Harus kita cari susah payah. Kita mencari di luar, jauh. Bayangkan dari Jepara ke sini berapa jam gitu. Jauh. 8 jam. Berat, belum bawa badannya sendiri berat. Bukan menyinggung ya. Lalu harus hebat. Jadi kita kemana-mana saja sudah itu. Macam-macam. Belum tadi di portal depan sana katanya terhambat karena bis terlalu besar ya? Banyak karena kita mencari keluar. Coba perjalanan ini juga kita renungkan coba dalam sebagai perjalanan hidup kita yang lebih luas. Kita mencari dalam tanda petik kebahagiaan, tapi perlu perjuangan ya. Kita perlu nyusun sebelum acara ini kan perlu disusun panitia, anggaran, ya, macam-macam. Lalu supaya ini tercapai, belum lagi nanti pulang ngantuk, besok nggak ke gereja, sudah capek. Untuk bisa sore nanti sudah dihitung bisa minggu, ya wah itu biasa pun. Pencarian diri, kebahagiaan yang bagaimana? Yang di luar. Kembali ke rumah Bapa, ke rumah kita. Nah, mencari kebahagiaan di dalam.
di rumah sendiri, di hati. Nah ini sulit. Karena apa? Gak ketemu. Karena lebih menyenangkan memang yang kelihatan. Jalan-jalan. Enggak salah, tapi seperti pelukis ini, Rembrandt ini, mencari kebahagiaan di luar, kehidupan bebas. Tapi dia lupa menjelang akhir baru dia mencapai refleksi, renungan. Oh iya, ternyata refleksi, renungan yang seindah ini dia temukan di dalam hatinya. Tuhan selalu menyapa di dalam hatinya. Itu kebahagiaan dia waktu itu melukis ini di rumah sendiri. Nah itu Bapak, bagaimana hidup saya sampai saat ini, jam 2:39. Bagaimana hidup saya sampai pada detik ini? Bagaimana rasa syukur saya wujudkan kepada Bapa yang terlalu mencintai saya? Mudah-mudahan ini bagi kita semua yang hadir di sini tidak menjadi soal. Ya. Nah ini khususnya dalam bulan Rosario ini, kalau memang ada niat-niat baru, apa niat-niat saya yang baru setelah melihat ini bersama merenungkan kisah anak bungsu ini, anak yang hilang ini, dengan dibantu oleh lukisan ini? Adakah niat-niat saya yang terlintas yang baru? Lalu dalam bulan Rosario ini bisa saya kuatkan dengan doa Rosario tiap hari, sehingga sungguh menjadi sikap hidup yang baru. Mana buktinya? Paus Fransiskus bertanya, jangan ngomong tak. Mana buktinya? Buktikan. Tidak perlu kita woro-woro. Saya ini punya niat baru setelah dari Malang saya akan begini. Tidak usah. Buktikan saja, tunjukkan saja. Nah setelah kita melihat itu, nah, kita bangga ya punya Bapak seperti nada lagu ini, punya Allah yang kita sebut dengan Bapak yang sangat mencintai kita, mengasihi kita. Nah ini sekarang setelah melihat itu ada nyanyian juga, saya kira sudah tahu semua. Nyanyi. Pos meneh. Maka tunjukkan, kalau enggak nanti kita ditinju Bapak Suci. Tunjukkan, sampai gergetan beliau itu. Ini umatku ini. Tunjukkan. Nah Bapak Suci tadi sudah saya telepon untuk menunjukkan pantun nandur syukur jebul-jebule buah peluh matur nuwun lan berkah dalem. Sekian semacam di dua Pak Romo, semoga yang singkat ini tidak terlalu singkat tapi semoga berkenan juga berkesan dan semoga bisa dilaksanakan. Oh. Sekian dan terima kasih. Tidak ada lagi. Ya. Baik, saya kembalikan ke panitia rombongan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak usah ya. Tidak usah ditanyakan. Terima kasih Romo yang telah memberikan rekoleksi singkat ini, dan saya yakin semuanya sudah menunggu itu beberapa tahun, mungkin 3 tahun minimal, karena selama pandemi kita nggak kemana-mana. Sebelum pandemi kita sering lah jalan-jalan sana kemari. Nah ini kesempatan pertama sesudah pandemi
kebetulan arahnya kemari. Ya kebetulan ada Bu Farida yang kenal dan lain-lain bisa ngaroke. Sekali lagi terima kasih mewakili semua umat di Jepara sudah diterima di sini, dikasih oleh-oleh seperti itu. Nggih matur nuwun, moga-moga kita semua bisa ngecake, bisa mempraktekkan di kehidupan kami. Monggo Bu Farida mungkin jadwal berikutnya atau ada sesuatu yang lain. Bapak Ibu, koleksi sinar sudah selesai. Semoga ini menjadikan bekal amunisi bagi kita semua. Meski saya bilang receh tapi nggak recehan, itu benar-benar mengena. Berulang kali saya pribadi mendapatkan seperti bacaan ini, tapi ada sesuatu yang baru, ada memperoleh yang baru. Saya pun berharap bahwa ibu di sini pun mendapatkan hal baru, dan dari sini tidak keluar dengan sia-sia karena perjalanan kita 8 jam dalam mobil, dalam bis sepanjang malam, pulang nanti malam juga membawa yang baik, kita memberikan yang baik kepada lingkungan kita di Jepara. Lalu untuk setelahnya ini kita akan mandi, nanti bisa jam 4 ya Romo. Jam 1 jam cukup ya misalnya. Ya nanti kalau selebran sama Romo Akbar nanti Romo Deto. Istimewa, hubungan kita istimewa. Istimewa tuh Romo. Baik, nanti kita akan mandi, nanti dipandu para frater. Oh mandi dong, mandi tidak usah dipandu. Maksudnya mandi, ya dibubuhkan dulu Romo. Sehingga saya mau nanti akan ditunjukkan sama mandinya sama frater-frater. Nanti kita akan kumpul di kapel di lantai bawah. Kita akan bisa di sana. Jadi tidak usah mikir tugas apa, tugas apa, para frater, organisasi yang frater, rektornya frater. Sekali ngono. Melayani frater cawan Romo. Kolektornya yang tak masing-masing. Gitu, luar biasa. Tepuk tangan buat Romo. Relokasi. Singkat tapi tekaos. Kaos. Kelas berat. Ya, Kak. Sebetulnya simpel, ya, tapi mendam Berat. dan sangat luar biasa. Saya sangat tapi belum mungkin Romo, belum mungkin masih ingin lagi ada kelas lagi. Tapi Pak Romo, alhamdulillah ya. Terima kasih Romo. Saya yang menyampaikan hati nurani saya. Mandur syukur syukur buat kalau kayak mandur jebul ya ya. Jebul tukul ya jebul. Mandur syukur jebul mah. Sama tahu. Romo namanya Romo, tolong diperkenalkan yang lengkap. Itu saya nanti Nah, dituntut nama Abner Hubertus Sito, MSR. Abner Hubertus Sito, MSR. Jadi sudah dikatakan saya ini bacin, karena saya belum ahli bahasa Cina. Gitu ya.
Saya habisan tahun 2017. Masih muda. Kamu kita apa ini? Orang 6. Boleh silakan Mas. Masih muda 1 tahun. 2017. Nah tadi, monggo silakan mandi sendiri-sendiri ya Bapak. Sumur belum? Ngevlog Pak? Ngevlog. Disinilah kami berfoto, mengucapkan terima kasih dan berpisah. Lalu kami rombongan lingkungan Yohanes kembali pulang menuju Jepara.